Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua contoh soal mengenai bagaimana cara kita menentukan senyawa mana yang mengantarkan listrik paling baik atau dia mengantarkan listrik yang paling besar. Seperti itu ya, saya berikan dua contoh soal karena di sini lumayan gampang ya cara kalian mengerjakannya. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh-contoh soal berikut ini, saya harap kalian yang belum subscribe untuk subscribe ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya biar kalian tahu kami sudah upload video. Langsung saja sekarang ke contoh soal yang pertama. Di bawah ini yang dapat mengantarkan listrik paling baik adalah yang mengantarkan listrik paling baik. Jadi di sini ada 5 pilihannya ya. Jadi saya akan beritahu kalian caranya bagaimana cara menentukannya, yang mana yang mengantarkan listrik paling baik ya. Kalau di percobaan kan sudah pernah melihat kan, kalau dalam percobaan itu dia menggunakan larutan elektrolit non elektrolit seperti itu kan. Nah, itu kalau misalkan dalam percobaan mengantarkan listrik paling baik, itu yang senyawa yang mengantarkan listrik paling baik itu yang lampunya itu nyala sama ada gelembung di elektrodanya, seperti itu. Sedangkan kalau dia tidak bisa mengantarkan listrik atau lemah pengantar listriknya, dia tidak bisa menyalakan lampu, ya, cuma bisa adanya gelembung di elektroda. Dan kalau misalkan dia sama sekali tidak bisa mengantarkan listrik, maka tidak ada juga gelembungnya, ya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang tidak ada percobaan, tapi ini cuma ada senyawanya apa sama konsentrasinya. Nah, kalian lihat dulu senyawanya. Ya, ini ada gula, terus ada asam asetat, terus ada NaCl. Ya, gula itu dia rumus kimianya kan C6H12O6. Yaitu termasuk non elektrolit. Ya, kalau sudah termasuk non elektrolit, berarti pasti dia tidak bisa mengantarkan listrik kan. Berarti pasti yang A ini salah. Berapapun dia konsentrasinya, ya. Yang B sama C asam asetat dibandingkan dengan NaCl ya. Asam asetat itu dia asam lemah, ya. Sedangkan NaCl itu dia adalah garam yang terdiri dari garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, NaOH dengan HCl gitu kan. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan yang garam NaCl, asam asetat lebih lemah mengatakan listriknya karena dia asam lemah seperti itu. Ya, dia asam lemah, sedangkan NaCl ini garam yang dari asam kuat dan basa kuat. Berarti pasti NaCl yang lebih baik dalam mengantarkan listrik. Ya, jadi yang B sama C juga salah karena pasti dia NaCl yang lebih kuat dibandingkan asam asetat. Sekarang yang D, NaCl dengan konsentrasi yang berbeda ya, D sama E ya. Nah, yang D itu 0,1 molar, yang E itu 1 molar. Ya. Nah, kalian bisa gunain rumus untuk D sama E ini. Saya akan kasih tahu kalau kalian ingin menentukan mana yang baik, kalian pilih yang paling besar konsentrasinya. Ya, paling besar konsentrasinya berarti pasti jawabannya adalah yang E. Ya, kenapa bisa yang konsentrasi paling besar? Itu ada rumus kekuatan ionik. Ya, kekuatan ionik itu rumusnya adalah mu. Ya, mu sama dengan sigma Ci Zi kuadrat. Ya, jadi sigma ini itu adalah total ya. Ci dikali dengan Zi. Ci itu adalah konsentrasinya dalam molar dan Zi ini adalah muatannya dikuadratkan. Ya. Nah, kita hitung satu-satu. Misalnya kalau NaCl 0,1 molar kan, berarti kalau misalkan dia 0,1 molar, NaCl kan Na plus tambah Cl min. Jadi Zi-nya itu satunya plus 1, satunya lagi min 1 gitu kan ya. Kalau lautan NaCl 0,1 molar, berarti Na plusnya 2,1, Cl minnya juga 0,1 ya. Jadi untuk mu yang pertama itu adalah C-nya itu 0,1 dikali dengan 1 kuadrat ditambah dengan untuk Cl minnya itu tetap juga 0,1 molar dikali dengan min 1 kuadrat seperti itu. Jadi ini ada 0,1 dikali 1 kan ditambah dengan 0,1 kali 1 juga berarti 0,2 kekuatan ionnya atau ionic strength-nya. Sedangkan untuk yang NaCl 1 molar ya kan ubah aja menjadi 1 molar Ci-nya. Jadi 1 dikali 1 kuadrat ditambah dengan 1 dikali min 1 kuadrat. Jadi 2. Nah, karena dia ionic strength-nya lebih besar yang NaCl 1 molar, maka jawabannya adalah yang E. Ya. Untuk yang kedua, sama juga pada pemeriksaan daya hantar listrik lautan tersebut, pada volume yang sama, hantaran terbesar akan diberikan oleh ya, kalian juga sama caranya. Jadi kalian lihat dulu yang mana yang lemah, yang mana yang non elektrolit dan elektrolit ya. Kalian pilih yang elektrolit. Sudah kalian lihat yang elektrolit, kalian pilih yang mana yang elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalian pilih yang elektrolit lemah, elektrolit kuat. Sorry.
Nah, sudah kalian pilih elektrolit kuat, kalian bisa menentukan yang mana yang konsentrasinya paling besar atau ionic strength-nya paling besar, itulah yang kalian pilih. Ya, jadi urutan seperti itu. Nah, ini ada 3 ya, HCl, H2SO4 dengan CH3COH. Ya, HCl asam kuat, H2SO4 asam kuat juga, CH3COH asam lemah. Berarti CH3COH ini salah, ya. Karena dia pasti lebih lemah dalam mengantarkan listrik. Nah, sekarang pilihannya antara HCl dengan H2SO4. Ya. Nah, kita bingung nih pasti nih karena HCl sama H2SO4 itu sama-sama kuat gitu ya, sama-sama asam kuat. Nah, kita bisa cek satu persatu nih. Kita bisa cek satu persatu kekuatan ionnya masing-masing ya. Jadi untuk yang HCl saya buatkan untuk reaksi ionisasinya kan jadi H+ tambah Cl- ya. Ini sebenarnya sama kayak yang pertama tadi ya, cuma sekarang saya tuliskan saja supaya kalian nggak bingung. Ini H2SO4 itu menjadi 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Seperti itu. Ya. Jadi untuk yang mu yang HCl yang 0,1 molar ini jadinya adalah 0,1 dikali dengan 1 kuadrat ya. Kan H+-nya muatannya 1 plus 1 kan. Ditambah dengan Cl-nya juga 0,1 molar dikali dengan muatan Cl-nya min 1. Jadi min 1 kuadrat. Jadi 0,1 ditambah dengan 0,1 berarti 0,2. Ya. Untuk mu yang B itu ada 0,1 molar H2SO4. Ya. Nah, kalau misalkan H2SO4 ini dia kan kalau dia 0,1 sini kan berarti H plusnya bukan enggak 0,1 kan? Karena kan dia perbandingan 1:2. Berarti kalau dia H2SO4-nya 0,1 molar, H plusnya itu 0,2. SO4-nya 0,1 gitu ya. Oke, jadi untuk H plusnya itu konsentrasinya di 0,2 dikali dengan ini kan 2 plus ya, plus 2, jadi 2 kuadrat. Ditambah dengan SO4-nya 0,1 ya, dikali dengan min 2 kuadrat. Salah nih, maksud saya H plus kan, H plus ya. Jadinya saya hapuskan dulu ya. H plus tetap ya jadinya, H plus jadinya 1 dia, plus 1 dia. Ini seperti ini. Jadi ini 0,2 kali 1 di 0,2 ditambah dengan 0,1 dikali 4 di 0,4. Jadi ini ada 0,6. Ya. Untuk mu yang ketiga itu adalah H2SO4 0,05 molar. Saya tuliskan sini ya. H2SO4 itu menjadi H plus 2 kali ya tambah dengan SO4 2-. Kalau ini 0,05 maka H plusnya sini ada 0,1 2 kali lipatnya. Ini SO4-nya 0,05 tetap. Ya. Jadinya H plusnya dia konsentrasi 0,1 dikalikan dengan muatannya plus 1 kan jadi 1 kuadrat ditambah dengan konsentrasi SO4 2-nya itu ada 0,05 dikali dengan muatannya itu adalah min 2 kuadrat. Jadinya 0,1 kali 1 berarti 0,1 tambah dengan 0,05 dikali dengan 4 ya jadinya 0,2 ya. Jadi ada 0,3. Nah, dari sini kita bisa lihat kekuatan ionnya 0,2, 0,6 dan 0,3 sehingga yang paling kuat atau hantarannya terbesar itu adalah yang 0,1 molar H2SO4. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, kalau misalnya kalian punya soal, misalnya kalian mengerjakan PR terus kalian nggak bisa ya, atau kalian lagi latihan soal, kalian bisa fotoin soalnya terus kirim kami ya kalau mau dibuatkan video pembahasannya. Oke? Bisa kalian kirimkan di email yang tertera di description. Terima kasih.